Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam menjalankan sholat selang tarawih, terutama selama bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah, sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing atau di masjid sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Kembali lagi sahabat MD di Kota Metro bersama diskusi bincang kesehatan dengan ID Kota Metro. Ya, kita kembali ke topik selanjutnya yaitu persiapan menjelang Ramadan. Ya, telah hadir di sini Bapak DRS Haji Muhammad Saleh MA, Ketua MUI Kota Metro. Selamat siang Haji. Pak Saleh, ini sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan kurang lebih kurang dari setengah bulan akan menjelang. Dan bagaimana persiapan dari MUI sendiri, khususnya MUI Kota Metro dalam menanggapi kemudian mempersiapkan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita ketahui bahwa di tengah-tengah semaraknya umat Islam dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu sangat tinggi. Ada sholat tarawih, kemudian buka bersama, kemudian acara-acara lainnya. Di situ merupakan risiko tinggi terjadinya kontak dengan orang-orang yang tidak kita ketahui apakah terkontak dengan COVID-19 atau tidak. Monggo Pak. Mungkin ditambahin sedikit tadi masalah proses pemakaman jenazah telah dilakukan dari sisi agama. Monggo Pak Saleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan persiapan atau panduan ibadah pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, tentunya paling tidak kita atau saya sebagai ketua umum ini memaparkan ada paling tidak 3 surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia tentunya yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah SK MUI nomor 14 tahun 2000, itu adalah tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Itu adalah SK MUI nomor 14 tahun 2020. Kemudian menyusul SK MUI nomor 18 tahun 2020 adalah pedoman pengurusan jenazah atau tajhiz al-jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Artinya bahwa dengan SK MUI nomor 18 ini sebenarnya sudah cukup jelas bahwa MUI menjelaskan bagaimana kemudian kita menyelenggarakan pengurusan jenazah orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah SK MUI nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan yang memakai APD saat merawat dan menangani jenazah. Jadi untuk para dokter yang muslim tentunya jangan khawatir bahwa ketika kita merawat jenazah dan kemudian kita menyelesaikan urusan-urusan jenazah, bahwa ada panduan di dalam agama. Tentu apabila ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka kemudian itu prinsip bahwa yang namanya hal yang berbahaya harus dihilangkan.
Maka ketika mengurusi jenazah tidak seperti mengurusi jenazah yang tidak terinfeksi. Contoh misalnya di dalam SK MUI tentang kemudian bagaimana mengurusi jenazah itu adalah satu, tidak dibuka apabila betul-betul menurut para ahli baju dan pakaiannya tidak dibuka. Namun tentu dari hal-hal yang lain berkaitan dengan memandikan, kemudian juga mengafani, memang ada kemudian yang harus dipatuhi. Ya, tentu tidak lagi bahwa tidak lagi sama dengan kemudian kita mengurusi jenazah biasa. Artinya bahwa sekali lagi ada kemudahan yang diberikan oleh agama Islam, ada kemudian tentunya yang mengurusi pun tidak terkena. Tentu sekali lagi bahwa APD harus ketat, gitu ya, yang mengurusi para dokter dan kemudian para yang memandikan jenazah, mengafani, kemudian yang mensolatkan seperti Bu Dokter tadi bilang bahwa yang menyolatkan nggak mesti harus kemudian 40 atau sebanyak-banyaknya, cukup hanya 1 sampai 2 orang yang ada di situ, kemudian ditempatkan bisa di masjid yang memang sudah diberi disinfektan kan gitu loh, ataupun memang di tempat yang khusus, kemudian disolatkan untuk 1-2 orang saja cukup. Karena lagi bahwa tidak khawatir bahwa nanti akan menularkan kepada yang lain. Itu barangkali yang berkaitan dengan surat keputusan MUI Republik Indonesia, yaitu SK MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah. Kemudian yang kedua SK MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah, dan kemudian SK MUI nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan. Tentu sholat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan apabila kemudian ketika mengurusi jenazah tidak seperti kita yang tidak mengurusi, ya, sholat duhur seperti biasa, tapi boleh dijamak, gitu ya, boleh dijamak dokter dan Pak Dokter sekalian, gitu ya, kalau sedang kita mengurusi boleh dijamak, gitu. Misalnya kita mau mengurusi pada jam 2, boleh kalau seandainya kita khawatir nanti asarnya tertinggal, ya sudah dijamak takdim. Kalau seandainya kita dari jam 11 karena belum masuk waktu duhur, maka kemudian dibolehkan nanti jam 4 kita kumpulkan sholat duhur di asar, itu yang disebut dengan jamak takhir. Jadi dimudahkan segala insyaallah, karena memang duhur dalam keadaan yang sangat mendesak, maka dimungkinkan untuk melakukan kemudahan di dalam agama Islam. Berkaitan dengan persiapan atau panduan ibadah ya pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, tentu ada beberapa yang perlu untuk diperhatikan. Pertama adalah pelaksanaan ibadah bulan Ramadan selama pandemi COVID-19 dalam menjalankan sholat selang tarawih, terutama selama bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing atau di masjid sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian tidak melakukan kegiatan sholat tarawih keliling alias starling yang kita kenal selama ini, dan itu bahwa ada tarawih keliling itu ditiadakan. Kemudian pesantren kilat, kemudian takbiran keliling. Nah, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau mushola dengan penggunaan pengeras suara. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan kegiatan buka puasa bersama, baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan atau lembaga swasta atau masjid ataupun mushola. Ini anjurannya yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, tidak melakukan kegiatan peringatan nuzul Quran. Biasanya tanggal 17 bulan Ramadan, kita biasanya ada memperingati nuzul Quran, maka ini dihimbau bentuk tabligh. Misalnya jangan sampai kita mengundang ustaz, kemudian kita mengumpulkan massa untuk mendengarkan ceramah tentang nuzul Quran. Ini tidak dianjurkan.
karena akan menghadirkan massa dalam jumlah yang besar. Maka sebagai jalan keluarnya adalah kegiatan nuzul Quran isi dengan tilawah atau tadarus Al-Quran yang dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian yang kelima, silaturahim atau biasa kemudian kita dikenal dengan halal bihalal, baik di kantor atau di tempat-tempat yang lain. Maka kemudian dianjurkan itu diadakannya hanya lewat video call atau conference atau WA dan dengan ya tentu alat-alat komunikasi yang sekarang. Artinya bahwa dengan begini artinya bahwa saudara-saudara kita dihimbau untuk kemudian tidak datang. Memang kejam ya, tapi mau nggak mau nih. Dulu yang namanya silaturahim itu luar biasa, tapi dengan ada ini dan ini untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, maka kemudian silaturahim ditiadakan dalam bentuk mengunjungi rumah-rumah dalam rangka hari raya. Kemudian ini berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal dan infak serta sedekah. Umat Islam agar membayar zakat mal, infak dan sedekah segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa didistribusikan kepada mustahik zakatnya. Itu yang barangkali perlu diperhatikan dan memang ini nanti kita sebarluaskan maklumat ini ke masjid-masjid yang ada. Insya Allah hanya cuma sekitar 200 sekian masjid yang ada di Kota Metro. Itu masjid ya, kalau masalah lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, organisasi pengelolaan zakat atau UPZ dan panitia pengumpul zakat fitrah dan ZIS yang berada di lingkungan masjid, musola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat agar memulai pengumpulan zakat fitrah di awal bulan Ramadan agar tidak terjadi pengumpulan massa sekaligus segera disalurkan kepada mustahik. Biasanya sih umumnya kita di masjid-masjid itu menjelang esok sholat Idul Fitri, maka berbondong-bondong orang datang ke masjid untuk memberikan zakat fitrahnya. Maka diimbau dari awal bulan Ramadan sampai kemudian pertengahan, kemudian kita bisa menyalurkan zakat tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kemudian diimbau dari maklumat yang ada ini, yang mudah-mudahan kemudian kita semua dengan adanya panduan Ramadan ini kita tidak khawatir lagi bagaimana kemudian seharusnya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Demikian nanti kalaupun memang misalnya dibutuhkan ya kita kemudian baik SKMUI-nya yang dari SKMUI pusat kemudian juga kemudian himbauan ini akan kami sebar luas. Demikian barangkali perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti dari kamu sendiri ada rencana mengeluarkan ini ya, maklumat atau edaran gitu Pak? Ya, betul. Kami sudah buat dan kemudian sudah saya tanda tangani, tinggal kemudian menyebarluaskan saja yang ada agar kemudian masyarakat memang banyak yang langsung telepon ke saya menanyakan bagaimana kemudian tarawih kalau masih diadakan apa enggak, kemudian ini maka kemudian dengan adanya maklumat ini mudah-mudahan mereka paham bagaimana seharusnya kemudian menghadapi bulan suci Ramadan dan dalam rangka menghadapi juga COVID 19 penanggulangan. Demikian. Ya mungkin di era sekarang Pak Saleh mungkin bisa dari MUI memberikan penyuluhan secara online Pak. Mungkin bisa lewat grup WA nanti disebarluaskan. Mungkin dengan disampaikan langsung oleh ketua MUI-nya mungkin masyarakat lebih tergerak artinya untuk melaksanakan sesuai dengan anjuran dari MUI gitu Pak ya. Misalnya kemudian saya juga mungkin melalui FB, memang belum punya kalau FB MUI gitu ya. Tapi FB pribadi, kemudian WA grup WA dan kemudian Instagram itu insya Allah akan kami sampaikan tentang maklumat ini dan kemudian juga SKMUI yang 3 tersebut. Baik, terima kasih Ya, kepada ketiga narasumber. Ya. Di sini juga hadir para pemuka agama yang nantinya akan memberikan himbauan kepada umatnya. Pertama di Kota Metro. Kita yang pertama, Dokter. Yang pertama kepada Pak Haji Nasrianto memberikan himbauan kepada umat Islam khususnya di Kota Metro. Beliau sebagai sekretaris MUI Pak Nasrianto. Kepada Pak Nasrianto kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sekda, sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Kota Metro dan Soleh, bahwa MUI Kota Metro sudah membuat panduan ya, ibadah bulan Ramadan khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Metro. Tentu saja ini berpedoman kepada surat keputusan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat, begitu juga oleh MUI Provinsi. Nah, dalam hal ini kami mengimbau Majelis Ulama Indonesia Kota Metro mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk memperhatikan tentang panduan ibadah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Metro. Pada poin pertama tadi sudah disampaikan, yaitu tentang pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Pertama adalah tentang sholat tarawih dalam bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing atau di masjid sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Artinya di sini kami mengimbau kepada umat Islam yang ada di Kota Metro senantiasa untuk mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Metro, bagaimana kondisi yang terjadi pada saat ini sampai nanti pelaksanaan ibadah Ramadan. Kalau ada keputusan dari pemerintah daerah bahwa Kota Metro termasuk zona merah, berarti seluruh masjid dan mushola ya tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Begitu juga sholat Jumat. Ini tergantung nanti bagaimana keputusan terakhir yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian juga tadi juga sudah disampaikan, kami mengimbau kepada seluruh umat Islam yang nanti juga panduan ini akan kami sebarluaskan pada seluruh masjid dan mushola. Masjid dan mushola Kota Metro ini seluruhnya ada 419 masjid dan mushola. Insyaallah nanti akan kita sampaikan. Kemudian juga tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah dengan zakat mal ini berbeda. Ya. Zakat mal ini tadi sudah sampaikan boleh kita bayarkan sebelum Ramadan sehingga pemanfaatnya lebih optimal. Kalau zakat fitrah ini harus masuk ke Ramadan dulu. Dan diimbau dilaksanakan di awal. Ya. Sehingga apa? Sehingga pendistribusiannya akan lebih mudah. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan teknisnya juga kita sudah sampaikan. Kemudian juga ada pertanyaan juga dari masyarakat tentang COVID-19 ini, terutama yang OTG. Ya, OTG karena banyak juga yang bertanya kepada kita. Nah, melihat kondisi yang ada, utamanya adalah orang-orang yang pulang ke Metro, di mana mereka yang berada atau tinggal di daerah merah, misalkan Jakarta atau tempat yang lain, kemudian dia pulang ke Metro, maka kami mengharapkan sesuai dengan maklumat ini, di mana yang bersangkutan itu ya dia 14 hari di rumah, kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Cukup dia di rumah, begitu juga sholat jemaah yang lainnya. Kemudian juga kemudian terakhir, karena APD sangat penting dibutuhkan oleh tenaga kesehatan yang ada, kami mengimbau kepada umat Islam untuk memberikan bantuan ya, kepada para petugas yang ada yang melaksanakan ya, kemudian apakah kemudian atau langsung kepada panitia yang ada. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu, ada suara anda, kita dengarkan dulu, kemudian siap-siap dari pendeta